nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa qudwatul ummah linaili sa'adati fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Al-hadis atau kama qala. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semuanya pada detik ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam majelis yang penuh mubarak ini dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran, terkhusus diri saya sendiri dan terumum untuk para jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita, ibadah kita, puasa kita, tadarus kita, sedekah kita itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya malaikati ma jazaul ajir idza amila amala. Wahai malaikatku, apa balasan orang yang telah melakukan puasa, yang telah melakukan sedekah, yang telah melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, yang telah melakukan kebaikan-kebaikan, yang telah menjauhi kemungkaran-kemungkaran, apa balasannya? Malaikat pun menjawab, Du Gusti ilahana wa sayyidana jaza'u antuwafiyahu ajrah. Wahai Gusti Allah, wahai Allah, balasan mereka adalah saya kasih pahala, kata Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, Ushidukum anni qad ja'altum sawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridayya wa maghfirati. Kata Allah, saya menyaksikan kepada kalian bahwa saya menjadikan kalian dari pahala puasa kalian, qiyamul lail kalian, tadarus kalian, sedekah kalian, perbuatan kalian, perbuatan kebaikan kalian, dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran kalian, itu akan mendapatkan ridha dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para hadirin? Kita kalau sudah melewati bulan Ramadan 30 hari penuh dengan ikhlas amalan kita, penuh dengan iman amalan kita, maka kita itu adalah kondisi fitrah,
dalam kondisi yang bersih, suci, tidak ada noda sama sekali, bagaikan anak yang baru lahir. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini itu adalah tempatnya ujian. Di dalam Al-Quran disebut adalah darul bala atau darul ibtila. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ujian ini dalam bentuk kekurangan. Bentuknya bermacam-macam. Bisa kurangnya sehat, bisa badannya itu berkurang, ya, alias badan kita dalam kondisi sakit. Bisa hartanya tambah sedikit, bisa kedudukan atau jabatan itu hilang, bisa meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian semua, minal khaufi, dari sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurangnya dari harta, wal anfusi, jiwa-jiwa, was samarat, buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam ujian, tapi yang diperintahkan Allah itu hanya satu, yaitu apa? Wabasyiris sabirin. Kita disuruh oleh Allah menjadi orang yang sabar ketika kita dikasih oleh Allah ujian. Kenapa kita kok disuruh sabar oleh Allah? Supaya kita mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surprise langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar di sini diungkapkan bahwa semua itu milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Yang mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita ditimpa musibah, dikasih oleh Allah ujian, kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami itu adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa ketika kita semuanya dikasih musibah oleh Allah, dikasih ujian oleh Allah, maka jangan sampai kita merasa dihinakan oleh Allah. Jangan sampai kita merasa direndahkan oleh Allah. Justru yang kita tanam dalam hati kita itu adalah Allah itu cinta kepada kita, Allah itu senang kepada kita. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji, akan memberikan ujian. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Contoh dalam hal ini adalah kisah Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub ini adalah nabi yang terkenal kaya raya, harta melimpah.
kebunnya banyak, anaknya banyak, istrinya subhanallah salihah, taat, tidak ada yang membantah, tidak pernah membantah kepada Nabiullah Ayub. Begitu Nabiullah Ayub diuji oleh Allah sakit. Ada riwayat yang mengatakan sakitnya Nabiullah Ayub itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tidak hanya 1 minggu 2 minggu. Sakitnya Nabiullah Ayub sebagian ulama mengatakan itu 16 tahun. Bayangkan ketika Nabiullah Ayub diuji oleh Allah sakit, satu persatu itu hilang. Kebun hilang, anaknya satu persatu meninggal dunia. Bahkan istri Nabiullah Ayub yang begitu taat kepada Nabiullah Ayub itu rela menjadi pembantu untuk menghidupi keluarganya. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Ayub itu semuanya badannya itu dipenuhi dengan darah, dipenuhi dengan nanah, dipenuhi dengan borok. Tapi ada satu yang tidak dipenuhi dengan nanah, yang tidak dipenuhi dengan darah, yang tidak dipenuhi dengan borok, yaitu adalah bibirnya. Sehingga Nabiullah Ayub bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah Nabiullah Ayub ini dihina oleh Allah? Apakah Nabiullah Ayub ini direndahkan oleh Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Justru Allah itu lebih cinta kepada Nabiullah Ayub, lebih sayang kepada Nabiullah Ayub, lebih suka kepada Nabiullah Ayub. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabiullah Ayub diuji oleh Allah sakit selama 16 tahun, apa surprise Allah? Surprise Allah, balasan Allah, Allah menyehatkan kembali dengan sempurna, dan Allah mengembalikan kebun-kebunnya. Allah mengaruniai anak kembali. Bahkan kondisinya Nabiullah Ayub itu lebih sempurna daripada Nabiullah Ayub sebelum sakit. Maka dari itu para hadirin, mulai detik ini, saat ini, kita semua ketika ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian, yang kita lakukan adalah kita selalu bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan solusi, memberikan buah dari ujian itu seperti kisah Nabiullah Ayub. Semoga kita semuanya bisa menghadapi ujian dari berbagai bentuk kekurangan dengan penuh keyakinan, penuh dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan menjalankan kebaikan-kebaikan, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sejenak bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan senantiasa dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan rizki harta yang banyak, harta yang barokah,
harta yang halal, rizki badan yang sehat, rizki ilmu yang banyak, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang bermanfaat. Semoga saya, keluarga saya, saudara-saudara se-Islam seiman itu dijadikan oleh Allah min ahlil Quran wa ahlil hadis, ahli qiraatil Quran, ahli menghafal Al-Quran, ahli memahami isi kandungan Al-Quran, ahli menerjemah Al-Quran, hidupnya berkah di dunia maupun di akhirat. Semoga ketika kita meninggal dunia itu membawa predikat Islam, predikat iman, dan besok disebutkannya Allah kita dikumpulkan dengan para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para kekasih-kekasih kita, para ulama-ulama kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah wa ala ma nawuna salafuna salihun wa ala ma qasidun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila sirsakim wa ala alihi haqqa qadri mitaril 'azim. Allahumma jma' jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nasfin la tasba' wa min tawatin la sajabu laha. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.